Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Coach Cece. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik. Mungkin beberapa di antara kalian pernah dengar nih, ada dua versi dari asuransi. Jadi ada yang kesannya positif, ada yang kesannya negatif. Ada yang terbantu banget dengan punya asuransi, tapi ada juga yang merasa kecewa karena udah beli asuransi dan ternyata tidak sesuai harapannya. Mudah-mudahan video ini bisa membuat kalian bisa lebih paham ya tentang asuransi. Asuransi sifatnya adalah proteksi. Nah, asuransi ini adalah salah satu bagian dari piramida keuangan yang pernah kita bahas di video sebelumnya. Masuknya dalam kategori manajemen risiko. Nah, masih ingat ya tentang piramida ini? Ada di level kedua. Apa sih sebenarnya fungsinya asuransi? Itu buat mengalihkan resiko. Namanya resiko itu kan kita nggak pernah tahu kapan terjadinya. Nah, kita meminimalisir resiko itu dengan membeli asuransi. Asuransi itu ada apa aja? Ada kesehatan, penyakit kritis, jiwa, rumah, kendaraan, dan barang-barang berharga lainnya. Nah, di Indonesia ada banyak asuransi swasta atau pemerintah yang punya keunggulan masing-masing. Bukti kepemilikan asuransi itu namanya polis. Itu adalah perjanjian antara pihak asuransi dan kita. Kalau kita setuju dengan manfaatnya ini dengan bayar premi sekian, nanti kita akan dapat buku polisnya. Nah, polis ini harus kita baca dan pahami betul-betul. Jadi jangan cuma iya-iya aja. Kalau ada yang nggak ngerti, ditanyakan. Juga harus sesuai kebutuhan kita nih. Kira-kira asuransi apa yang kita butuhkan. Lalu ada juga tuh tambahan-tambahan. Misalnya seperti asuransi kecelakaan, asuransi penyakit kritis. Nah, itu juga apakah sesuai sama kebutuhan kalian. Apa yang sebenarnya kalian butuhkan, itu yang kalian infokan kepada agen penjual asuransinya. Sedangkan premi adalah sejumlah uang yang kita bayarkan agar asuransi bisa memproteksi kita sesuai dengan waktu perjanjiannya. Nah, sedangkan masa bayarnya ada bulanan, 3 bulanan, 6 bulanan, atau tahunan. Nah, premi ini sebaiknya harus menyesuaikan sama budget kalian ya. Jadi jangan sampai terlalu mahal, lalu sampai mengganggu cash flow kalian, nanti malah akhirnya tidak terbayar secara konsisten, nanti bisa lapse. Lapse itu artinya asuransinya putus gitu ya, jadi berhenti karena gagal bayar kitanya. Kalau kita punya income 10 juta per bulan, usahakan preminya itu ya 10% aja, berarti 1 juta. Kalau terlalu besar, takutnya mengganggu, karena kan kita punya kebutuhan yang lain ya. Kita sekarang membahas tentang asuransi kesehatan, penyakit kritis, dan jiwa. Jadi kita ambil contoh nih ya, contohnya adalah Bapak A, dia punya polis asuransi yang mengcover kesehatan untuk rawat inap sesuai tagihan. Asuransi ini sebenarnya manfaatnya buat siapa? Tentunya buat bapaknya sendiri dan keluarga bapaknya. Kalau misalnya bapaknya itu sakit ya, misalnya demam berdarah atau tipes atau mungkin kecelakaan, itu kan dirawat di rumah sakit butuh biaya yang nggak sedikit tuh. Nah, dengan adanya asuransi ini, maka si bapak tidak perlu lagi membayar biaya pengobatan rumah sakit karena sudah ditanggung oleh asuransi. Yang menerima manfaatnya siapa? Bapaknya dan keluarganya. Bayangkan kalau misalnya nih sakit terus habis 50 juta padahal cuma 3 hari. Sedangkan gajinya hanya 5 juta per bulan, artinya butuh waktu 10 bulan untuk membayar 3 hari pengobatan rumah sakit. Si Bapak A ini punya asuransi penyakit kritis yang nilai pertanggungannya 1 miliar kalau misalnya terdiagnosa penyakit kritis seperti kanker atau jantung. Nah, manfaat ini buat siapa? Tentunya buat bapaknya sendiri dan keluarga. Konsepnya sama ya dengan yang kesehatan tadi. Jadi sama-sama yang menerima manfaat adalah bapak sendiri dan keluarganya. Nah, kalau asuransi jiwa adalah kalau bapaknya itu meninggal, dapat santunan 2M untuk keluarga bapaknya, bukan untuk bapaknya ya, karena tidak akan menikmati bapaknya, tapi istri dan anak-anaknya kalau bapaknya meninggal lebih dulu. Jadi sebetulnya asuransi itu perlu nggak sih? Ya perlu, asalkan sesuai kebutuhan, sesuai sama budget. Nah, gimana kalau kita udah punya BPJS? Nah, BPJS itu kan selama aturannya belum berubah, selama pelayanannya masih baik dan tidak dipersulit, BPJS oke lah untuk mengcover kesehatan kita. Jadi kalau berdasarkan fungsinya, BPJS dan asuransi itu bisa untuk mengcover kesehatan kita. Juga bisa untuk penyakit kritis. Nah, tapi BPJS tidak bisa mengcover jiwa. Jadi artinya seandainya Bapak tadi meninggal, kalau hanya punya BPJS, dia tidak akan mendapatkan santunan apapun. Sedangkan kalau kesehatan dan penyakit kritis, masih bisa. Asuransi sendiri punya 2 tipe, namanya tradisional dan unit link. Kalau tradisional itu murni asuransi saja, sedangkan unit link itu ada investasinya. Nah, kalau berdasarkan piramidanya atau prioritasnya, kira-kira mana dulu sih yang perlu kita punya? Pertama adalah asuransi kesehatan. Karena kesehatan ini kan hubungannya dengan kegiatan kita sehari-hari ya. Kalau kitanya sehat, otomatis kita bisa bekerja dan bisa melakukan hal yang lain. Nah, asuransi kesehatan ini sebetulnya udah mencakup berbagai penyakit nih, termasuk penyakit kritis atau kalau kita kecelakaan. Yang kedua adalah asuransi penyakit kritis.
Jadi ini tujuannya adalah untuk income protection, itu melindungi penghasilan kita. Kalau tadi kesehatan adalah untuk membayar biaya pengobatannya, sedangkan kalau yang penyakit kritis itu kan kalau kita sakit ya, misalnya amit-amit kena penyakit jantung gitu kan, kita kan nggak bisa kerja. Nah artinya income kita tiba-tiba hilang, jadinya kita nggak bisa untuk membayar kebutuhan sehari-hari dong. Dengan kita punya asuransi penyakit kritis ini, maka akan ada cair uang pertanggungan yang fungsinya untuk membiayai kebutuhan kita sehari-hari. Lalu yang terakhir adalah asuransi jiwa. Ini biasanya untuk warisan atau biaya kematian. Jadi memang fungsinya diperuntukkan untuk keluarga yang kita tinggalkan, agar bisa hidup dengan nyaman sesuai dengan gaya hidup yang sekarang. Sedangkan kalau cara pembayaran dari klaim asuransinya kita itu ada dua, reimburse dan cashless. Kalau reimburse itu kita bayar dulu sendiri nih, misalnya nih kita sakit tipes, masuk rumah sakit 3 hari, habis 10 juta. Nah kita bayar dulu pakai uang pribadi, nanti semua notanya kita kumpulin, lalu kita klaimkan ke asuransinya, baru dikembalikan uangnya. Itu namanya reimburse. Kalau cashless biasanya kita punya kartu atau aplikasi mobile di HP gitu ya, itu tinggal gesek aja, nanti tanpa perlu kita ngumpulin berkas-berkas, sudah otomatis dibayar. Sedangkan kalau untuk tipe pembayarannya itu ada yang berdasarkan plafon dan on bill. Kalau plafon itu ada batasan nih, misalnya kita sakit tipes nih, 3 hari habis 10 juta. Oh ternyata di polis asuransinya itu tertulis kalau 1 hari maksimal hanya diganti 2 juta aja. Artinya kalau 3 hari kan 6 juta. Sedangkan habisnya 10 juta. Nah kita harus bayar sendiri 4 juta yang diklaim asuransi yang 6 juta. Kalau on bill ya berdasarkan notanya. Kalau zaman sekarang sih lebih bagus yang cashless dan on bill ya. Salah kaprah tentang asuransi yang sering terjadi. Banyak orang yang kira, terutama asuransi unit link ya, itu kan ada investasinya tuh. Dikiranya asuransi itu sama dengan instrumen investasi, padahal itu enggak sama sekali. Jadi bukan itu tujuannya ya. Kebanyakan kita salah mengerti, atau mungkin agennya juga tidak menjelaskan. Memang betul unit link itu ada unsur investasinya, tapi investasinya itu bukan untuk mengembangkan uang dan akhirnya bisa diambil. Kalau mau seperti itu ya ke instrumen investasi murni aja, kayak reksadana, saham. Tapi investasi ini tujuannya untuk mengcover biaya asuransi setiap bulan atau setiap tahunnya. Selalu ada biaya asuransi yang meningkat setiap tahun, tapi kita cukup bayar tuh 10 tahun aja. Kita bisa cuti premi, bisa kelonggaran masa bayar, dan jumlah premi yang kita bayarkan itu flat. Kenapa? Ya karena ada nilai investasinya itu tadi. Makanya kalau asuransi unit link itu bayar preminya nggak lancar atau malah kita ambil uangnya, itu polisnya nanti bisa mati atau lapse karena hasil investasinya kan habis. Selain masalah investasi, seringkali juga kita nggak ngerti nih tentang namanya biaya akuisisi. Apa sih biaya akuisisi itu? Jadi setiap perusahaan asuransi biasanya sih di 5 tahun pertama itu ada biaya akuisisi. Jadi kalau kita bayar premi 500.000 per bulan, itu tidak 100% langsung diinvestasikan, tapi ada biaya akuisisinya. Nah nilainya itu variatif banget tergantung masing-masing perusahaannya. Ini kita ambil contoh ya, contoh kasusnya biar kita lebih paham. Jadi kalau premi asuransinya 6 juta per tahun, ada biaya akuisisi di tahun pertama 80%, lalu 20%-nya di biaya investasi. Ini pembagiannya ya, 4,8 juta akuisisi, 1,2 juta investasi. Dan terus sampai di tahun kelima. Bertingkat seperti ini. Nah, total biaya investasi yang didapatkan dari sini 1,2 tambah 2,4, 3,6, 4,8 dan tambah 6 juta kan 18 juta. Kita sudah pernah setornya selama 5 tahun 6 juta kali 5, artinya 30 juta. Nah, dari sini aja kan udah kelihatan tuh. Kalau dari premi 30 juta yang kita store selama 5 tahun terakhir, itu yang masuk ke biaya investasi itu hanya 18 juta aja. Karena ada biaya akuisisi tadi. Tapi jangan lupa juga ada biaya asuransi, ada biaya admin, biaya cetak polis, dan hasil investasi ini juga nggak bisa kita jamin. Karena investasinya itu kan dimasukkan ke reksadana dan saham yang tidak bisa menjanjikan keuntungan yang pasti, bisa lebih tinggi, bisa lebih rendah. Jadi berdasarkan kasus yang tadi, total biaya investasi 5 tahun kan 18 juta. Misalnya ada biaya asuransi 3 juta per tahun, berarti kalau 5 tahun kan 15 juta ya.
berarti sisa nilai tunainya itu 3 juta aja. Berarti pantas dong misalnya banyak nih yang kalau nggak ngerti terus akhirnya marah-marah. Lah kok aku sudah setor tuh 30 juta loh, sekarang aku mau tarik kok tinggal 3 juta, gila sisanya kemana? Nah ini yang harus kita pahami dari awal. Jadi memang tujuannya asuransi itu untuk proteksi, bukan untuk kita manfaatkan investasinya atau buat kita tarik. Karena pasti kecewa, ada biaya-biaya tadi. Nah mindset yang sejak awal, dana yang kita bayarkan untuk premi itu adalah proteksi. Kesannya rugi, tapi kita harus lihat manfaatnya dong. Berapa sih biaya rumah sakit sekarang? Berapa biaya pengobatan penyakit kritis? Siapa yang mau membayar jiwa kita? Jadi biaya asuransi itu butuh pos khusus dalam alokasi keuangan keluarga kita. Juga kita harus punya mindset yang benar supaya tidak kecewa dan tidak salah-salah. Supaya lebih paham, kita jelaskan dalam bentuk cerita lagi ya. Jadi Bapak A ini usia 30 tahun, ikut asuransi kesehatan dengan premi 10 juta per tahun. Manfaat yang ia dapatkan adalah kesehatan sesuai tagihan sampai usia 55 tahun, lalu penyakit kritis kalau terdiagnosis cair 500 juta, dan pertanggungan jiwa 1M kalau meninggal. Nah Bapak ini usia 35 tahun, sakit 1 minggu di rumah sakit, lalu habis 50 juta, di cover 100% oleh asuransi. Usia 45 terdiagnosis juga jantung koroner, cair 500 juta karena dia punya asuransi penyakit kritis untuk menggantikan income ketika dia tidak bisa bekerja. Lalu usia 50 tahun meninggal nih, cair 1 miliar. Nah kalau dikalkulasi, beliau kan membayar asuransi selama 10 tahun. Artinya 100 juta, sedangkan manfaat yang diterima adalah coveran 50 juta, 500 juta karena penyakit kritis, dan 1M ketika meninggal. Manfaat yang diterima totalnya adalah 1,5 M. Hanya dengan 100 juta lalu bisa menjadi 1,5 M. Ya karena Bapak ini mengerti tentang manfaat asuransi. Jadi memang untuk jangka panjang dan bukan untuk dinikmati hasilnya seperti investasi yang di produk investasi. Nah ini ada tips untuk teman-teman, mudah-mudahan bisa membantu. Jangan beli asuransi hanya karena nggak enak sama agennya. Jadi kalian harus benar-benar mengerti dan memang membutuhkannya. Jangan beli asuransi kalau nggak paham sama isinya apa sih yang kalian beli. Jangan beli asuransi kalau nggak butuh. Cek track record perusahaan asuransinya, bagaimana proses klaimnya, bagaimana reputasi agennya. Jangan beli asuransi yang tidak sesuai budget kalian. Kalau mau dapat manfaat yang maksimal ya otomatis harus ada harga yang dibayar. Nah di sini ada saran akun Instagram yang isinya tentang edukasi asuransi yang benar. Kalau kalian mau tahu lebih banyak tentang asuransi, silahkan follow IG-nya Perlu Asuransi. Di sini ada banyak pengetahuan tentang asuransi. Nah, kalau kalian ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di situ ya. Nah, itu tadi penjelasannya. Mudah-mudahan bermanfaat dan pengetahuan kalian tentang asuransi menjadi lebih banyak ya. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Terima kasih.